Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumus berat soda, sama dengan, basisitas akhir dikurangi basisitas awal, dikali berat krom oksida dikali faktor soda. Digunakan untuk mencari berat soda, untuk menaikkan basisitas krom. Tetapi apakah Anda mengetahui dari mana asal rumus tersebut? Dari mana faktor soda abu, sama dengan 0,02092? Mari kita bahas. Bagian pertama. Basisitas. Basisitas adalah jumlah OH terikat pada krom dibagi dengan jumlah OH maksimal yang bisa terikat pada krom dikalikan 100%. Valensi krom adalah 3, jadi jumlah maksimal OH yang bisa terikat adalah 3. Krom sulfat yang tidak mempunyai OH terikat maka basisitasnya 0%. Sedangkan krom hidroksida mempunyai 3 OH terikat maka basisitasnya 100%. Bagian kedua. Reaksi. Untuk mengetahui perhitungan, maka kita harus mengetahui reaksi yang terjadi saat krom sulfat dinaikkan basisitasnya menggunakan soda. Reaksinya adalah menaikkan basisitas krom sulfat dari 0% ditambah sodium hidroksida menjadi krom hidroksida basisitas 100%. Untuk menaikkan basisitas krom sulfat dari 0% sampai 100%. Perbandingan koefisien reaksinya adalah 1, banding 6, banding 2, banding 3. Jika 1 mol krom sulfat maka membutuhkan 6 mol sodium hidroksida. 1 mol krom sulfat, ekuivalen dengan 2 mol krom. Jadi setiap 1 mol krom, membutuhkan 3 mol NaOH, ekuivalen dengan 3 mol OH. Bagian ketiga. Perhitungan mol. Jika kita ingin menaikkan basisitas dari 0% sampai 50%, dengan jumlah krom 1 mol, maka kebutuhan OH-nya, setengah dari basisitas 100%, atau 50 dikurangi 0 dibagi 100 dikali 3, sama dengan 1,5 mol. Jika kita ingin menaikkan basisitas dari 0% sampai 100%, dengan jumlah krom 3 mol maka kebutuhan OH-nya, menjadi 3 dikalikan 3 sama dengan 9 mol. Jika kita ingin menaikkan basisitas dari 0% sampai 50%, tetapi dengan jumlah krom 3 mol, berarti membutuhkan OH, 50 dikurangi 0 dibagi 100, dikali 3, dikali 3 sama dengan 4,5 mol. Jadi bisa kita simpulkan, kebutuhan mol OH, sama dengan selisih basisitas dikali mol krom, dikali 3. Bagian keempat. Mol krom. Kenyataannya perhitungan berat krom, tidak bisa dalam bentuk krom murni atau krom sulfat. Kadar krom hanya bisa dihitung dalam bentuk krom oksida. Setiap 1 mol krom oksida, ekuivalen dengan 2 mol krom. Jadi mol krom, sama dengan 2 kali dari mol krom oksida. Sedangkan mol krom oksida, adalah berat krom oksida, dibagi dengan massa molekul relatif krom oksida. Maka mol krom, sama dengan 2 kali berat krom oksida dibagi dengan massa molekul relatif krom oksida. Persamaan ini kita simpan sebagai persamaan kedua. Bagian kelima. Persamaan. Persamaan pertama dan kedua kita gabungkan. Kita masukkan persamaan kedua ke persamaan pertama. Persamaannya menjadi jumlah mol OH yang diperlukan, sama dengan selisih basisitas, 2 kali berat krom oksida, dibagi massa molekul relatif krom oksida, dikali 3. Bagian keenam. Faktor soda. Kita sudah mendapatkan persamaannya, sekarang kita bahas dari mana faktor soda. Jika kita menggunakan sodium hidroksida kita anggap murni 100%. Massa molekul relatif sodium hidroksida kita anggap 40. 1 mol sodium hidroksida ekuivalen 1 mol OH. Karena basisitas dalam bentuk persentase, maka selisih basisitasnya menjadi basisitas akhir dikurangi basisitas awal dibagi 100. Massa molekul relatif krom oksida kita anggap 152. Maka persamaannya akan menjadi seperti ini. Angka 0,1579 inilah yang merupakan faktor soda. Apakah Anda bisa menghitung jika menggunakan soda abu? Apakah Anda menggunakan patokan perhitungan ini ataukah pH? Tulis di kolom komentar ya. Karena sudah malam, terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.